Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TVNU dimanapun berada, selamat datang di podcast yang pastinya spesial, di mana kali ini saya sedang berada di kantor MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dan saat ini kita akan berbincang spesial dengan salah satu tokoh yang sangat inspiratif. Mungkin pemirsa TVNU sudah tidak asing lagi. Ini dia, beliau tokoh yang sangat concern dalam dunia pendidikan. Dan nantinya kita akan membahas tentang refleksi 96 tahun LP Ma'arif PBNU. Dan sudah bersama kami seorang tokoh yang tidak asing lagi, tadi sudah saya sebutkan, beliau adalah Ketua LP Ma'arif NU PBNU, tokoh yang sangat concern dalam dunia pendidikan. Beliau adalah Profesor Dr. Ajengan Muhammad Ali Ramdhani, STPMT. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar, Prof? Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Alhamdulillah. Dan Prof dan juga pemirsa TVNU, hari ini kita akan membahas 3 hal penting yang mana nanti kita akan bicarakan secara mendalam, yaitu tentang refleksi 96 tahun LP Ma'arif PBNU, kemudian yang kedua nantinya sistem pendidikan Nahdlatul Ulama atau kita kenal sebagai Sisdik NU, beserta tantangannya, Prof. Dan yang terakhir ini yang paling ditunggu-tunggu oleh anak muda, yaitu tentang persiapan Kemah Internasional Sako Pandu Ma'arif NU. Begitu ya, Prof ya? Ya, siap. Dan pemirsa TVNU, pertama-tama kami mengucapkan Prof selamat atas hari lahir ke-96 LP Ma'arif PBNU. Terima kasih. Dan ucapan yang sama ingin saya amplifikasi untuk seluruh warga NU. Sebab kehadiran dari LP Ma'arif sungguh merupakan cita-cita dari para founding father untuk menopang visi dan misi arah orientasi perkembangan Nahdlatul Ulama, khususnya di bidang pendidikan. Oke. Prof, ini 96 tahun ini kan merupakan usia yang hampir 1 abad ya, Prof ya. Pertanyaan reflektifnya itu adalah, apa sih makna terpenting dari 96 tahun perjalanan LP Ma'arif NU? Apakah semangatnya itu masih sama dengan awal mula berdirinya? Jadi secara prinsip bahwa milad atau ulang tahun atau sebutan-sebutan yang lain itu pada prinsipnya bukan sekedar sebuah deret bilangan, tetapi sejauh mana sebuah organisasi mampu menapaki kehidupannya secara bermakna. Kita berharap kehadiran LP Ma'arif Nahdlatul Ulama dari sisi waktu tentu kita menginginkan LP Ma'arif tidak sekedar mewujud menjadi sebuah menara gading yang indah, elok, serta wibawa dipandang. Tetapi kita berkeinginan lebih mewujud menjadi sebuah mercusuar yang mampu menerangi dunia di saat kegelapan dan mampu menunjukkan arah bagi mereka yang tengah mencari peradaban. Di dalam harlah yang ke-96 ini kita mengusung sebuah tema yang bertajuk bermutu dalam ilmu, bermartabat di dalam sikap. Ini sesungguhnya juga merupakan salah satu keberlanjutan dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh para pendiri LP Ma'arif, di mana mengedepankan ilmu sebagai bagian dari cara orang untuk menapaki kehidupan secara bermakna. Betul. Di dalam pemahaman kita, ilmu itu ada satu pendekatan ya. Kenapa kita harus mewariskan ilmu? Ada pandangan-pandangan tertentu yang mencoba menyandingkan dan membandingkan ilmu dengan kebendaan. Pilihannya selalu sederhana ketika kita mewariskan sesuatu hal pada penerus kita, apa yang mau kita wariskan, apakah kebendaan atau ilmu. Maka pendekatan berikutnya adalah ketika kita mencoba menelisik, mendalami tentang eksistensi ilmu dan kebendaan. Di dalam satu dimensi, dari sisi kemampuan seseorang untuk membawa ilmu, jadi ilmu itu kalau dibawa-bawa ringan, sementara kalau benda itu dibawa-bawa berat. Di dimensi lain, ilmu itu menjaga, sementara benda itu harus dijaga. Betul. Kemudian ilmu itu kalau dibagi, dia akan bertambah, sementara harta atau kebendaan kalau dibagi akan berkurang. Dari pemahaman inilah kemudian kita memaknai bahwa pengembangan ilmu melalui eksistensi kelembagaan di LP Ma'arif menjadi hal yang substantif dan elementer, apalagi di dalam menopang visi 1 abad
Nahdlatul Ulama, yaitu merawat jagat dan membangun peradaban. Sebuah peradaban tanpa ilmu adalah sebuah ruang hampa, ruang kosong. Dan ilmu pun para ulama kerap kali menerjemahkannya melalui pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu seperti kirata ya. Kirata ini istilah orang Sunda ya. Kirata itu adalah kira-kira tapi nyata. Jadi pembentuk huruf ilmu itu ada 3, ada ain, ada lam, ada mim. Huruf yang pertama ain. Ain ini mewakili makna terhadap iliyin, bahwa setiap manusia yang memiliki ilmu itu dipastikan memiliki martabat yang lebih baik dibanding dengan orang yang tidak berilmu. Ini janji Allah di dalam Al-Quran. Dan kemudian yang kedua itu huruf lam, latif, untuk mewakili latif. Bahwa seseorang yang berilmu dia akan menyapa secara ramah, secara lembut terhadap kehidupannya. Sebab seorang pembelajar, dia adalah orang yang keras terhadap hidup, maka hidup akan lunak padanya. Dan jangan sekali-kali lunak terhadap hidup, sebab hidup akan keras padamu. Orang yang memiliki ilmu, dia akan menyapa dunia kehidupannya dengan lembut, dan dunia akan membalasnya dengan kelembutan. Sehingga apapun dinamika yang dihadapi oleh orang, itu akan mampu ditangani dengan cara-cara yang baik. Kemudian pada dimensi yang lain, huruf mim untuk mewakili al-mulk, malik, yaitu mampu menjadi raja. Seseorang yang berilmu, dia akan menjadi raja di raja. Paling tidak, dia akan mampu menangani musuh yang paling nyata, yaitu hawa nafsu di dirinya. Dan pengokohan ilmu inilah yang kemudian menjadi arah dan orientasi bagi LP Ma'arif, di mana LP Ma'arif, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu menetapkan tema besarnya adalah bermutu dalam ilmu dan kemudian bermartabat di dalam sikap. Kita memahami bahwa ilmu tidak sekedar pada ruang-ruang kognitif, tetapi dia juga harus menyentuh afektif dan ruang-ruang spiritual. Ada ruang-ruang sunyi. Dia tidak berhenti pada ruang-ruang pemikiran di akal, tidak selesai pada ruang-ruang penghayatan, tetapi harus teraktualisasi di dalam sebuah sikap yang tentu saja bermartabat. Kita meyakini bahwa hanya orang-orang yang berilmu yang akan melakukan sikap-sikap yang bermartabat. Sehingga kalaulah kemudian kita membangun sebuah refleksi tentang harlah LP Ma'arif Nahdlatul Ulama ini, sesungguhnya kita ingin membangun sebuah peradaban melalui kerangka ilmu yang tegas dan jelas, menunjukkan pada sisi nilai-nilai kemanusiaan yang sejati, yaitu kehadirannya selalu memberikan rahmat pada seluruh alam. Wow, Prof. Nah, tadi kita bicara tentang dunia pendidikan atau orang yang berilmu ya. Prof Dhani ini melihat bahwa sekarang ini dunia pendidikan sangat berubah dan juga dinamis ya. Terutama ada sistem digitalisasi, kemudian ada AI dan juga skill abad 21 ini. Bagaimana Prof Dhani melihat ini? Satu hal bahwa pendidikan adalah sebuah mekanisme yang dilakukan secara sadar untuk mengubah sebuah peradaban ya. Maka ada satu kaidah usul fiqh yang bunyinya sederhana, al-muhafadhu alal qudimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Artinya bahwa kita perlu memelihara yang lama yang baik dan mengkreasikan sesuatu hal yang baru yang lebih baik, atau dalam bahasa kekinian mungkin kita sebut sebagai inovasi. Yang pertama bahwa kita harus mempertahankan sesuatu hal yang baik, penajaman nilai-nilai keagamaan yang berorientasi pada pengokohan akhlak. Bagaimana menghayati nilai-nilai keagamaan dengan tema-tema, dengan metode-metode yang khas dan khusus, tentu saja harus diperhatikan secara kuat. Tetapi menapaki kehidupan kekinian, itu pun merupakan sebuah keniscayaan. Kita berharap siswa-siswa yang lahir dari LP Ma'arif, mereka adalah pemain inti di dalam kehidupannya. Bukan mereka yang berada pada pojok-pojok peradaban atau sudut-sudut perkembangan zaman, tetapi mereka berada pada poros inti. Artinya bahwa model-model adaptasi dari siswa didik kita menjadi bagian penting ketika mereka memiliki bekal yang cukup di dalam menjalani kehidupannya. Dan oleh karenanya maka sejatinya LP Ma'arif di dalam melakukan proses pendidikannya
itu juga mengadaptasi terhadap ruang-ruang kekinian. Dan dalam forum yang berbahagia ini rasanya tidak salah kalau kemudian saya mengambil beberapa pandangan dari beberapa ahli tentang konsep adaptasi. Kalau kita merujuk pada teorinya Charles Darwin, teorinya banyak kita tolak ya, tetapi kita juga selalu diingatkan oleh guru-guru kita hal yang unik dan sederhana, bahwa sesuatu hal itu bisa dilihat dari ucapannya, jangan dilihat orang yang mengucapkannya. Undur makola wala tandur mangkola. Jadi Charles Darwin itu pernah bercerita, dia punya satu quote ya, bunyinya sederhana, bahwa seluruh spesies di dunia ini akan hilang dan punah, termasuk yang paling cerdas sekalipun, kecuali dia yang mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman. Kalau kita menyapa pada pemikir fisikawan, kita ketemu dengan Einstein. Dia bilang bahwa ukuran kecerdasan seseorang itu adalah ability to change, seberapa jauh dia mampu berubah. Dan kalau kita melakukan pendekatan klasik, maka kita akan ketemu dengan atsar yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwa ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, sebab zamanmu beda dengan zaman-zaman anakmu. Ini menandakan bahwa adaptasi kita terhadap ruang-ruang kekinian, termasuk di dalamnya adalah mengadopsi teknologi sebagai bagian dari proses pembelajaran kita, adalah sesuatu hal yang memiliki urgensi yang tinggi. Karena kita berharap anak-anak kita, alumni-alumni dari LP Ma'arif, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dia tidak boleh tergerus pada dinamika zaman. Kita harus memastikan bahwa para pembelajar di lingkungan Ma'arif adalah mereka yang mampu menapaki kehidupan secara bermakna. Artinya bahwa setiap perubahan-perubahan telah menjadi identitas dirinya, tanpa meninggalkan dan menanggalkan identitas sejatinya sebagai seorang muslim yang tentu saja berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prof, bicara adaptasi tentang dunia pendidikan terutama ya, di NU sendiri kan punya sistem pendidikan Nahdlatul Ulama. Sebenarnya garis besar atau peta jalan besar Sisdiknas NU itu seperti apa? Jadi dari banyak hal ya, kita mencoba memahami kekuatan pendidikan kita dari 3 tema inti ya. Kita mencoba menengok pada ruang dalam kita, apa yang disebut dengan environmental scanning. Di environmental scanning kita mencoba melihat ada struktur, kultur, dan resources. Kita mencoba melihat struktur dari tata kelola sekolah maupun madrasah di lingkungan LP Ma'arif, kemudian kultur, budaya kerja, dan kemudian yang terakhir resources, apa sumber daya yang kita miliki. Dan dari pendekatan-pendekatan itu kemudian kita menengok pada ruang yang lebih besar, pada ruang-ruang eksternal, di mana ruang eksternal terdapat hal-hal yang mampu menjiwai, mengubah ya, memberikan ruh pada pendidikan kita, dan ini kadang-kadang juga membawa perubahan. Pada persoalan kebijakan, kemudian ada special interest group, ada para pemangku-pemangku kepentingan yang juga harus kita tengok secara mendalam. Dan semuanya juga harus diiringi dengan spirit besar tentang keagamaan. Tidak sekedar pada ruang environmental scanning atau external environment, tetapi kita juga melihat ada ruh keagamaan pada bidang yang lebih luas yang tidak boleh kemudian kita tinggalkan. Dan 3 hal inilah yang kemudian kita rumuskan ke dalam Sisdiknu, di mana sistem pendidikan Nahdlatul Ulama itu menata dan mengurus tentang urusan-urusan organisasi pada dimensi lain, termasuk di dalamnya mengelola tentang sarana-sarana. Kita punya resources dan guru-guru, tenaga pendidikan dan kependidikan. Dan di dalamnya kita juga mencoba menelaah, menengok tentang faktor eksternal di luar Nahdlatul Ulama, di mana Sisdiknas, peraturan perundang-undangan harus menjadi bagian yang utuh. Tetapi hal yang tak boleh ditanggalkan itu adalah ruh dari kelahiran kita yang selalu mengemban misi untuk selalu membuat amplifikasi
tentang bagaimana melakukan injeksi nilai-nilai atau internalisasi nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi secara komprehensif Sisdiknas NU ini menata tentang sistem pendidikan di kita yang tentu harapan kita dia ajeg di dalam prinsip-prinsip inti, tetapi dia memiliki fleksibilitas yang tinggi di dalam konteks metodologi dalam ruang-ruang menyapa kekinian. Wow, semakin menarik nih Prof. Ya, mudah-mudahan bahasa saya damai-damai saja. Semakin menarik. Dan Prof. Dhani, tadi kita sempat membahas tentang sistem pendidikan di Nahdlatul Ulama untuk beradaptasi, kemudian juga nilai-nilai yang dikembangkan kepada anak didik. Nah, bagaimana sih Sisdik NU ini memandang arti atau makna dari pendidikan yang berkebinekaan tunggal ika? Seperti apa, Prof? Ya, kebetulan bulan ini adalah bulan Maulid. Dan utama kita di dalam menapaki kehidupan adalah Al-Quran yang pertama, kemudian hadis, kemudian ijma qiyas dan seterusnya. Rasul diutus itu dengan sebuah ayat, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bahwa tidak semata engkau kuutus Nabi Muhammad kecuali untuk membawa rahmat pada seluruh alam. Kita melihat bahwa mozaik kehidupan di dunia ini sangat plural. Dan perlu disadari bahwa lukisan itu indah apabila dia memiliki banyak warna. Dan sebuah makanan itu enak apa dia memiliki banyak rasa. Yang paling penting adalah proporsionalitas. Kalau sebuah lukisan terlalu didominasi warna tertentu atau masakan terlalu didominasi rasa tertentu, itu tidak nyaman. Bagaimana kita menyikapi sebuah kebinekaan? Kebinekaan itu adalah sebuah kekayaan, sebuah sesuatu hal yang luar biasa yang kita terima ya. Tentu pendekatan kita menghormati setiap perbedaan ini dengan ajas-ajas keadilan. Dan itulah yang menjadi salah satu penciri khas bagi kita di pendidikan LP Ma'arif. Bagaimana kita mengetuk tularkan nilai-nilai kebinekaan bahwa keberagaman itu adalah sesuatu hal yang sifatnya sunatullah. Dan persatuan di antara yang berbeda-beda ini merupakan sebuah hukum Allah. Artinya bahwa kita memang diciptakan untuk berbeda-beda. Dan di dalamnya ada muatan perintah untuk silaturahmi, untuk saling mengenal dan membangun sebuah sinergi. Dan izin mengulang apa yang saya sampaikan tadi, semuanya indah kalau kita memiliki banyak warna di dalam kehidupan ini. Dan bagaimana kita menikmati keindahan itu bukan kemudian mencerca keindahan ini. Karena pada prinsipnya Allah Maha Indah dan ciptaannya adalah hal-hal yang indah. Menikmati perbedaan melalui perspektif keindahan. Wow, luar biasa Prof. Dhani. Dan Prof. Dhani, ini biar semakin menarik ya, kalau tidak salah LP Ma'arif itu juga mempunyai buku panduan Babon ya, buku Babon LP Ma'arif NU, di mana di dalamnya itu ada nilai-nilai yang diajarkan untuk sebagai pegangan LP Ma'arif. Boleh dijelaskan secara singkat? Jadi buku Babon ini diciptakan tidak terlalu detail, jadi tidak terlalu rigid ya, karena dia memuat tentang prinsip-prinsip. Secara mendasar bahwa hukum-hukum itu tentu disertai dengan adaptasi pada masing lokalitas ya. Kita hanya menajamkan pada persoalan-persoalan yang prinsip tentang metodologi, tentang bagaimana menginternalisasi dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan terdiferensiasi, pendekatan-pendekatan yang banyaklah kita kenal di dunia pendidikan. Itu tentu menjadi ruang yang berbeda, karena kita juga tidak boleh membatasi kreasi dari para tenaga pendidik untuk menajamkan ini semua. Buku Babon ini pada dasarnya adalah untuk menyeragamkan tentang falsafah inti di dalam kehidupan. Jadi kalau hal-hal yang lain tentu saja lokalitas, every region is unique, every time is unique, dan semuanya keunikan-keunikan ini tentu harus dijalani dengan baik. Tetapi kebaikan itu hanya bisa berjalan apabila dia kokoh terhadap prinsip-prinsip inti. Dan itulah yang kemudian kita tulis di dalam Babon yang
sebarluaskan di lingkungan LP Ma'arif Nahdlatul Ulama. Pemirsa TVNU masih bersama kami, di mana tadi kita sudah banyak membahas tentang refleksi 96 tahun LP Ma'arif NU, kemudian juga kita tadi sudah mendengarkan paparan dari Sisdik NU, dan semakin ke sini kita makin tertarik nih dengan LP Ma'arif NU. Kira-kira nih Prof, sudah ada berapa madrasah atau sekolahan di bawah naungan LP Ma'arif? Kemudian apa sih tantangan selama 96 tahun berdiri? Silakan. Oke, jadi yang pertama, jumlah dari sekolah dan madrasah di lingkungan LP Ma'arif masih di dalam proses penataan, tetapi paling tidak di dalam catatan kita ada 21.000 sekolah dan madrasah yang dikelola oleh Ma'arif. Ma'arif juga memiliki perguruan tinggi, ada juga Rodotul Atfal dan TK. Tetapi terakhir dari kesepakatan kita bersama di dalam Sisdiknu bahwa penata kelolaannya sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita hanya mengelola di Dikdasmen dari mulai SD, SMP, SMA, kemudian MI, MTS, MA. Jumlah yang ada dalam catatan kita adalah 21.000. Kemudian kalau tantangannya, berbagai isu strategis yang kita pahami ya, berdasarkan hasil helikopter view yang tentu saja juga melibatkan berbagai pihak ya, mencoba menengok, mendalami dan menganalisis tentang problematika kita. Paling tidak di dalam catatan kita ada 4 hal. Yang pertama adalah persoalan aksesibilitas. Jadi lembaga pendidikan Ma'arif itu hadir dan lahir itu tidak sekedar pada ruang-ruang menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, tetapi harus juga mampu dijangkau oleh semua pihak. Aksesibilitas ini bisa dipahami oleh banyak hal. Yang pertama, bahwa lembaga pendidikan kita harus ada di wilayah-wilayah yang 3T ya. Karena pendidikan bukan sekedar janji konstitusi, tetapi dia adalah tugas dari agama kita. Maka tantangan yang pertama itu adalah aksesibilitas dari sisi kewilayahan. Yang kedua, aksesibilitas terhadap sebuah kaidah yang sering kali kita dengar tentang model pendidikan, yaitu education for all. Bahwa sistem pendidikan itu harus menyentuh semua orang yang memang punya hak untuk memperoleh pendidikan. Sementara di beberapa orang yang tidak beruntung itu ada disabilitas ya. Dan LP Ma'arif sebetulnya juga sudah mencoba untuk hadir untuk komunitas-komunitas mereka yang tidak beruntung, tetapi pada hari ini pola pendidikannya belum optimal betul. Kemudian yang ketiga, aksesibilitas dari sisi ekonomi. Kita harus hadir untuk menjawab tantangan pendidikan education for all untuk komunitas-komunitas yang tidak beruntung secara ekonomi. Maka mekanisme-mekanisme yang kita lakukan di LP Ma'arif adalah di samping mencari pendanaan-pendanaan alternatif dari Badan Amil Zakat dan lain sebagainya, kita juga mencoba menghimpun, mengajak dari warga sekolah untuk peduli terhadap lingkungannya. Jadi kita berharap ada model-model subsidi silang dari para siswa untuk kemudian kita dapat tumbuh bersama melalui mekanisme pendidikan yang baik. Kemudian yang kedua tentang relevansi. Relevansi dari apa yang kita ajarkan dengan apa yang akan dijalani oleh siswa pasca belajar. Kita masih mengalami berbagai kendala untuk memahami, membaca masa depan ya. Tentu kita sudah menyiapkan berbagai hal, perangkat-perangkat untuk membaca tentang arah orientasi kehidupan ke depan. Misalnya secara sederhana kita menyebut bahwa ada kemampuan yang harus dipenuhi oleh seorang pembelajar ketika mereka menapaki kehidupannya di abad 21. Ada yang disebut dengan 6C dan lain sebagainya ya. Tetapi masih kita menghadapi kendala ketika pola-pola pendidikan kita itu masih berbasis pada orang siap didik kembali. Dia tidak bisa langsung bekerja pada sektor-sektor real, tetapi dia harus juga mengalami penggemblengan-penggemblengan tertentu. Karena memang model-model pendidikan di Indonesia dan itu juga dirasakan di Ma'arif,
kita lebih menyiapkan pondasi-pondasi keilmuan, dan ketika mereka menghadapi hal yang khusus, misalnya bertani, misalnya menjadi seorang pengusaha, itu harus ada pola pembelajaran yang lain. Kemudian yang berikutnya, hal yang tak kalah penting adalah ketika kita punya masalah di daya saing. Kenapa daya saing ini punya problem? Karena penyelenggaraan pendidikan yang kita lakukan adalah di ruang-ruang swasta ya. Kita berbangga, berbahagia punya sekolah dan madrasah unggulan dan sudah memiliki daya saing yang tinggi. Tetapi angkanya masih belum memuaskan kita. Jadi kita berharap ke depan dibangun model-model pendidikan unggul di setiap provinsi untuk kemudian menjadi model agar kemudian daya saing dari sisi kelembagaan maupun dari sisi alumninya itu baik. Di Jawa Timur kita punya banyak ya sekolah madrasah unggulan, tetapi ini belum merata di semua sekolah madrasah atau satuan pendidikan kita. Kemudian yang terakhir itu adalah mutu. Mutu sekolah dan madrasah di lingkungan Ma'arif masih kesenjangannya tinggi. Yang bagus-bagus benar, yang masih perlu perbaikan itu juga banyak. Dan kita masih berharap bahwa 3-4 isu kritis ini dari mulai aksesibilitas, kemudian relevansi, daya saing, dan mutu ini menjadi concern bagi kita bersama. Di dalam Rakornas terakhir juga kita fokus di 4 hal ini, bagaimana kita menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang tentu saja dia memiliki kapasitas yang kuat dan dia mampu hadir menyapa setiap warga bangsa yang memiliki hak untuk mengalami proses pendidikan. Oke, Prof, dari banyaknya tantangan yang tadi disampaikan oleh Prof Dani ini, terutama isu tentang SDM ya, kualitas guru-guru, terus juga tadi strategi yang dilakukan oleh LP Ma'arif juga sudah melakukan upskilling dan juga reskilling ya, terutama di area 3T itu. Apakah sudah memanfaatkan platform digital untuk pelatihan ini, Prof? Oke, pelatihan adalah salah satu tema besar kita ya, walaupun itu hanya bagian kecil. Ketika kita mencoba menyelesaikan berbagai persoalan di tenaga pendidik guru ya. Guru itu ada isu yang kita kenal dengan istilah 4K. Pertama adalah kualifikasi, kedua kompetensi, ketiga karir, dan keempat kesejahteraan. Yang pertama adalah kualifikasi. Kualifikasi ini tidak sekedar pemenuhan persyaratan perundang-undangan atas derajat pendidikan seorang guru. Jadi bukan soal S1 saja ya. Tetapi kadang-kadang kita masih menemukan ada guru matematik lulusan pendidikan agama Islam. Ini artinya bahwa dari sisi kualifikasinya tidak cocok. Tentu kita menghormati ikhtiar-ikhtiar orang ini karena dia juga pasti akan belajar secara kuat, tetapi boleh jadi basic yang tidak linear itu kemampuannya tidak optimal. Kemudian berikutnya adalah kompetensi. Berbagai perubahan-perubahan model-model pendidikan. Kalau saya pernah mendengar ya, kalau dulu itu ada andragogik, ada pedagogik, sekarang berubah menjadi hetagogik. Ini pun perubahan-perubahan kompetensinya tentu mengubah banyak hal. Di samping juga ada edaran-edaran tentang kompetensi seorang guru, dari mulai kompetensi akademik, profesional, kemudian sosial, dan lain sebagainya. Maka kita juga mencoba mengungkit nilai-nilai yang berorientasi terhadap peningkatan kompetensi dari guru. Kemudian karir. Karir guru ini, apalagi di sektor swasta ya, ketika di negeri kan relatif terstruktur ya. Ada golongan, ada guru muda, ada guru pertama, guru muda, guru madya, guru utama. Di kita masih belum ada, dan kita masih mengolah segala sesuatunya agar kemudian karir-karir di LP Ma'arif ini juga memiliki kesetaraan yang sama. Dan yang terakhir, kesejahteraan. Kita melakukan berbagai ikhtiar melalui peningkatan kesejahteraan dari para guru ini. Dan kalaulah kita bicara tentang guru ini yang perlu ditingkatkan kompetensinya, apakah kemudian pertanyaan tadi menggunakan platform digital? Ya, saya pastikan bahwa
setiap model dan modul pengembangan sumber daya manusia pendidikan itu akan kita lakukan. Pendekatan klasikal itu juga penting. Pendekatan digital itu juga tentu menjadi bagian dari cara kita. Bentuk-bentuk hybrid itu juga adalah cara kita. Dan sampai sekarang semua model kita laksanakan semuanya. Pendekatan klasikal dengan sentuhan kemanusiaan itu juga selalu kita lakukan di setiap LP Ma'arif, baik di tingkat pusat, di PBNU, di PWNU maupun di PCNU, dan di satuan-satuan pendidikan. Yang model air learning ini biasa kita lakukan. Kita bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi Nahdlatul Ulama untuk meningkatkan kapasitas guru kita. Dan kemudian model hybrid juga kita lakukan bekerja sama dengan berbagai institusi-institusi yang memiliki concern yang sama terhadap peningkatan kapasitas dari tenaga pendidik kita. Oke. Ya, pemirsa TVNU, tidak terasa ya kalau kita sudah begitu banyak mendengarkan paparan dan juga keterangan dari Prof. Dhani ini, terutama tadi tentang lembaga pendidikan Ma'arif NU. Dan sekarang ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh anak muda nih, Prof. Apa saya harus nyanyi? Yaitu tentang Pandu Ma'arif. Oke, Pandu Ma'arif. Yang mana kita juga nantinya, kapan Prof akan dilakukan kemah ini? Perkemahan Sako Ma'arif Internasional ini akan digelar pada tanggal 22 sampai 26 Oktober 2025. Bertempat di Malang, tepatnya sentralnya di Pondok Pesantren An-Nur 2. Oke. Apakah Pandu ini hanya sekedar ekstrakurikuler kah atau ada visi misi kah untuk acara ini, Prof? Silakan. Jadi sebuah pola pendidikan itu akan menghujam pada ruang-ruang perilaku yang permanen. Itu apabila ada pendekatan habituation atau pembiasaan. Pembiasaan hal-hal yang baik itu kalau terorganisir, maka dia akan semakin kokoh. Dan kita melihat kepanduan ini adalah salah satu model pendidikan yang mampu membangun sebuah pembiasaan, habituasi untuk nilai-nilai yang baik. Dasasila dalam sikap-sikap pramuka ya, itu baik. Sama hanya kalau saya nyapa Mbak Clay. Mbak Clay ini adalah orang yang rajin suka tersenyum, pandai tolong menolong, pandai tali menali, karena alumni dari Semapur pramuka. juga bisa, ya, Pak. Semapur. Dan saya melihat bahwa bentuk pendidikan melalui pola habituasi ini adalah sebuah mekanisme yang efektif untuk menciptakan manusia-manusia yang insan-insan kamil lah. Maka kita melihat bahwa dia bukan sekedar hadir sebagai pendidikan ekstrakurikuler, tetapi sebuah pola pendidikan yang utuh di dalam proses pembelajaran. Prof. Dhani, tadi kan disampaikan ya bahwa kemah Pandu Sako ini kan akan diadakan di akhir September nanti di Malang ya tepatnya. Ini kan bisa dibilang kemah internasional nih, Prof. Negara mana saja yang rencananya akan turut hadir? Tercatat negara itu ada sekitar 8 negara yang akan hadir ya. Dan ini tentu masih butuh klarifikasi, konfirmasi dari berbagai tempat. Harapan kita sih menyentuh semua benua ya. Dan kita berharap bahwa model kemah internasional ini juga menjadi etalase tentang kehidupan masyarakat di Indonesia. Jadi pada hari ini kita menemukan model dan format tentang kerukunan itu justru muncul tidak dari Timur Tengah, tidak dari Eropa, tetapi dari negara kita. Di negara kita adalah negara yang sangat pluralis pada satu titik, betapa tidak. Jumlah pulau di kita ada sekitar 17.000, jumlah sukunya hampir 1.300. Jumlah bahasanya itu 700, tergantung sosiolog lah ya yang menyebut ya. Tetapi secara prinsip bahwa orang Indonesia ini adalah orang yang multikultural, tetapi kita memiliki pemahaman yang sama tentang membangun sebuah kerukunan. Boleh jadi salah satunya adalah kehadiran doktrin Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi pada dimensi lain, pengokohan nilai-nilai penerimaan terhadap perbedaan yang berbasis agama,
itu juga menjadi faktor penunjang inti. Dan kita ingin mengenalkan, menjadi etalase bagi dunia bahwa sebuah konsep tentang bagaimana menghormati perbedaan itu sungguh telah lahir dan hadir di Republik ini. Agar kemudian membangun peradaban dalam ruang dunia sebagaimana cita-cita yang dicanangkan di dalam perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama, itu juga ikut kita amplifikasi melalui kegiatan ini. Prof Dhani, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara nih Prof. Silahkan, apakah ada closing statement dari Prof Dhani? Ya, pembangunan peradaban menyentuh semua aspek. Di dalamnya ada pembangunan ruang ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan infrastruktur, tetapi semuanya menjadi sia-sia apabila tidak dilakukan pembangunan pada bidang pendidikan. Pendidikan adalah hal yang substantif di dalam mengelola dan menopang peradaban manusia. Dan saya ingin mengingatkan pada kita semua, sesuatu hal yang pernah diajarkan oleh orang tua saya, kalimat yang sederhana tetapi layak menjadi pemicu bagi kita semua untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Beliau pernah menyampaikan bahwa orang yang terpelajar hanyalah pemilik masa lalu, orang yang terus belajar yang akan menjadi pemilik masa depan, dan itu adalah kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Prof Dhani atas waktunya, atas bincang-bincangnya, sama-sama, terima kasih. Informasinya. Tadi kita sudah bersama-sama mendapatkan pemahaman yang sangat insightful ya, terutama dalam dunia pendidikan. Dan pastikan pemirsa TVNU saksikan terus program-program yang akan ditayangkan di TVNU. Saya Klevita Tosi, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof.